Itu kayaknya lumayan berat deh. Mungkin lebih berat dari dosa gua. Tapi gua rela dengan senang hati menerima beban itu di pipi gua. Uryo adalah seorang anak SMA yang pengen jadi seorang dokter. Itu makanya dia belajar dengan amat sangat serius supaya bisa masuk Universitas Kyoto. Si Uryo ini anak yatim piatu, dia itu tinggal di panti asuhan. Tapi akhirnya ada yang mau mengadopsi Uryo. Tempat itu adalah kuil. Ya, kuil. Kuil di mana ada 3 Miko bersaudara yang cantik, yaitu Yae, Yuna, dan Asahi. Dan si Uryo ini harus bertunangan di antara 3 Miko bersaudara ini. Kalau Uryo gak mau, dia gak bakalan dimasukin ke SMA dengan peluang yang besar buat masuk ke Universitas Kyoto. Jadi karena gak punya pilihan lain, Uryo mau gak mau harus menerima syarat tersebut. Itulah premis dari anime Amagami Sanchi no En Musubi. Jadi si Uryo ini orangnya bisa dibilang ateis. Dia lebih memilih berusaha sendiri daripada berharap dan berdoa kepada Tuhan. Sedangkan 3 Miko bersaudara itu sangat religius. Ya iyalah, namanya juga Miko. Nah, dari sini aja kita udah tahu betapa kontrasnya Uryo dengan tiga Miko bersaudara. Tapi Uryo juga punya alasan kenapa dia begitu. Itu karena saat ibunya Uryo masih hidup, Uryo selalu berdoa dan berharap agar ibunya sembuh dari penyakitnya. Tapi takdir berkata lain. Ibunya Uryo meninggal. Mungkin itu alasan kenapa Uryo pengen jadi dokter. Dia kecewa karena dia udah berdoa, udah berharap, tapi tetap aja ibunya meninggal. Tapi setelah mulai hidup bersama 3 Miko bersaudara, Uryo mulai mendapatkan penglihatan masa depan yang pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Di situ dia mulai sedikit percaya lagi kepada Tuhan. Kalau dari segi romance, anime ini cukup kerasa chemistry di antara Uryo dengan 3 Miko bersaudara. Perkembangan hubungan mereka juga pelan-pelan terjalin, walaupun belum ada adegan yang bikin gua baper banget. Tapi anime ini ngebuat gua pengen jadi si Uryo, supaya bisa ngeharem 3 Miko bersaudara. Asahi mah jangan deh, dia masih SMP. Ntar didatengin FBI, ripuh gua. Gua sih suka banget sama Yae. Yae adalah yang paling tua dan yang paling gede badongkersnya di antara 3 Miko bersaudara. Gue suka sifatnya yang polos tapi nggak ketebak pikirannya. Walaupun Yae punya body yang paling dewasa, tapi sifatnya yang paling kayak bocah. Si Yae ini suka banget berpose, kedua tangannya tuh ada di samping badongkersnya, kayak gini. Ini pose bahaya banget sih. Gue sampai anemia karena kebanyakan mimisan pas ngeliat pose ini. Iya, gue suka banget sama lu ya. Please, please, please jadi pacar gue, please. Iya, gue emang mesum banget malahan. Asli dah, di kepala gue cuma ada Yae, Yae, dan Yae. Kepala gue yang bawah juga sama. Setelah gue ngelihat latar belakang Yae, gue jadi paham kenapa Yae sifatnya kayak bocah linglung yang gak tahu mau ngapain. Gue gak nyangka sih si karakter Yae ini ternyata cukup dalam karakterisasinya. Terus Miko kedua yaitu Yuna. Dia ini selalu ribut sama si Uryo. Yuna ini cukup unik sih karakternya. Dia suka ngelempar garam ke Uryo karena si Uryo itu dianggap malapetaka lah buat keluarganya dia gitu. Tapi Yuna begitu karena dia sayang banget sama Yae dan Asahi. Makanya dia ngomong kalau mendingan dia yang jadi tunangannya Uryo daripada harus ngasih Yae atau Asahi ke Uryo. Walaupun kelihatannya galak, Yuna juga punya sisi imutnya. Dia bilang dia nggak suka hal yang nggak penting. Tapi pas dia main sama kucing, dia langsung meleleh karena keimutan koceng. Emang tsundere sih dia. Terus ada Asahi. Asahi sih sejauh ini dia yang paling jelas kalau dia punya perasaan ke Uryo. Oh ya, menurut gua best waifu di anime ini adalah bukan ketiga Miko bersaudara, tapi Mahiro. Mahiro adalah orang yang mengurus anak-anak di panti asuhan. Termasuk si Uryo juga diasuh sama dia pas masih kecil. Selain karena cantik banget, si Mahiro ini ya asli aura kedewasaannya tuh kerasa banget. Walaupun badongkers yang gak segede Yae, tapi auranya itu loh dewasa banget. Gue suka banget sih sama visual anime ini. Bagus dan bersih visualnya. Untuk sekedar anime romance, visual anime ini bagus banget. Itu makanya adegan ecchi di anime ini juga bagus walaupun cuma sedikit. Tapi gue suka banget sih sama adegan ecchinya.
sampai pengen gua jilat layar HP gua. Background musiknya juga cukup bagus. Gua sih bakal nonton anime ini sampai tamat karena gua cukup suka sama anime romance yang satu ini. Gue penasaran sama siapa yang bakal jadi tunangannya Uryu atau apakah dia bakalan ngeharem tiga Miko bersaudara. Gue sih sangat merekomendasikan untuk ngeharem. Janganlah jadi perjaka pecundang ya Uryu, oke? Beberapa waktu yang lalu gue ngebahas anime yang isinya tuh cewek-cewek tertolak. Kalau lu penasaran, tonton di sebelah sini.